Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Elmi dengan NIM 22054 AF reguler B22. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein dan asam amino dengan dosen pengampu Maulana Zulkarnain Imansyah, SFAM MBiomed. Metabolisme protein dan asam amino. Penguraian protein dalam tubuh. Yang pertama, hasil sintesis asam amino dalam sel, hasil penguraian protein dalam sel, absorpsi melalui dinding usus, sumber asam amino dalam darah. Faktor metabolisme protein. Yang pertama, sumber protein, ukuran partikel, suhu dan pH, kelenjar pencernaan, jumlah makanan yang dikonsumsi, ukuran dan umur, organisme hidup, perlakuan terhadap bahan makanan sebelum atau pada saat processing. Selanjutnya, reaksi metabolisme asam amino. Tahap awal reaksi metabolisme asam amino ada pelampiasan gugus amino, perubahan kerangka karbon pada molekul AA. Transaminasi adalah proses metabolisme AA yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino pada asam amino lain. Gugus amino dari asam AA dipindahkan pada salah satu dari 3 senyawa keton, yaitu asam pirufat, ketaglutarat, oksaleosetat, sehingga senyawa keton diubah menjadi AA, sedangkan AA semula diubah menjadi asam keto. Dua enzim yang penting reaksi transaminasi ada alanin transaminasi, glutamat transaminasi. Dua enzim yang penting dalam reaksi transaminasi yang bekerja sebagai katalis terlihat dalam reaksi berikut: asam amino tambah asam pirufat per alanin transaminase, asam A keto tambah alanin, asam amino tambah asam A ketoglutarat per glutamat transaminase, asam A keto tambah asam glutamat. Pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dalam siklus asam sitrat. Asam-asam amino yang menjalani jalur metabolisme melalui asam pirufat. Adapun contohnya treonin, glisin, serin, asam pirufat, asetil koenzim A, alanin, sistein. Metabolisme beberapa asam amino. Yang pertama, glisin dapat mengalami reaksi deaminasi oksidatif oleh glisin oksidase, yaitu enzim yang terdapat dalam jaringan hati dan ginjal. Kedua, alanin dapat diubah menjadi asam pirufat melalui proses transaminasi. Ketiga, valin melalui beberapa tahap reaksi valin dapat diubah menjadi suksinil CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam metabolisme ini, valin mula-mula diubah menjadi asam ketoisolvalerate dengan asam transminasi. Yang keempat, isoleusin juga merupakan asam amino esensial yang disintesis dalam organisme mikro. Biosintesis isoleusin ini dimulai dari asam A. Kelima, metabolisme sering berlangsung melalui reaksi deaminasi dan menghasilkan asam pirufat. Metabolisme ini terjadi dengan menggunakan treonin aldeolase selaku katalis. Yang keenam, treonin mengalami metabolisme yang serupa dengan serin. Asam ketobutirat kemudian diubah menjadi suksinil CoA. Yang ketujuh, tirosin dapat diubah menjadi P hidroksifenilpirufat dengan cara transminasi dan dapat
dibentuk dari fenilalanin dengan bantuan enzim fenilalanin hidroksilase sebagai katalis. Yang kedelapan, biosintesis fenilalanin terjadi pada organisme mikro dan dapat dibentuk dari asam fosfenal, pirufat, dan eritrosa 4-fosfat. Yang kesembilan, triptofan adalah suatu asam amino esensial dan satu-satunya asam amino esensial yang mengandung cincin indol. Yang kesepuluh, sistein dan sistein adalah sistem senyawa yang saling dapat diubah dari satu kepada yang lain dan mengalami metabolisme asam sama dalam tubuh. Yang ke-11, metionin. Metionin dapat diubah menjadi sistein, tetapi sistein tidak dapat diubah menjadi metionin. Yang ke-12, asparagin dan asam aspartat. Asparagin diubah menjadi asam aspartat dengan bantuan enzim asparaginase. Kemudian asam aspartat diubah menjadi asam oksaleosetat oleh enzim transminase. 13. Glutamin dan asam glutamin. Glutamin dapat diubah menjadi asam glutamat oleh enzim glutaminase dalam reaksi deaminasi yang tidak bersifat reversibel. Yang ke-14, lisin. Lisin adalah suatu asam amino monokarboksilat. Lisin dapat memberikan juga amino lain. Yang ke-15, arigin. Dalam siklus urea, yaitu siklus reaksi-reaksi yang menghasilkan urea dari CO2 dan NH3, arginin merupakan salah satu senyawa pada siklus tersebut. Terakhir, histidin. Metabolisme histidin sebagian besar terjadi dalam hati. Melalui beberapa tahap, histidin diubah menjadi asam glutamat oleh enzim histidase dan urokinase. Siklus urea. Yang pertama, sintesis karbomil fosfat. Kedua, pembentukan sitrulin. Ketiga, pembentukan asam arginin O-suksinat. Keempat, penguraian asam arginin O-suksinat. Terakhir, penguraian arginin. Rekayasa genetika. Genetika bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gen, serangkaian urutan nukleotida yang dapat mengkode satu molekul protein dan berfungsi sebagai faktor keturunan. Pembentukan DNA rekombinan memerlukan faktor DNA yang dapat mengaplikasikan diri dalam sel inang atau host. Fragmen DNA asing pembawa sifat yang diinginkan.